Akademia, kenalin nama gue Ica. Saat ini gue semester 7 di FH UNES. Sebagai semester tua pastinya sibuk mencari dosen untuk skripsi ya, tapi selain itu juga sibuk sebenarnya nggak sibuk sih, tapi lagi ngurusin komunitas teman mendengar aja, karena saat ini kita lagi ada kampanye-kampanye tiap bulannya. Jadi kalau sebenarnya momentum aja sih pada saat itu kenapa mau mendirikan komunitas teman mendengar. Kebetulan foundernya itu atau inisiatornya ada gue dan 2 teman gue. Nah, saat itu memang 2 di antara kita bertiga ini adalah penyintas dari gangguan kesehatan mental, dan kita ngerasa kalau di UNES sendiri itu belum ada wadah gitu yang cukup suportif untuk kita menyalurkan cerita kita gitu. Dimana sebenarnya kita pengen cerita untuk didengar, tapi alih-alih didengar kita sering banget dibandingkan, disudutkan, dijatuhkan, atau jadi bahan gibahan doang gitu. Jadi selama di komunitas ada beberapa kegiatan memang yang udah kita lakuin, salah satunya itu di roadshow. Nah, roadshow ini sebenarnya kayak sambang sedulur ya kalau misalnya organisasi lain nyebutnya. Nah, di sambang sedulur ini kita punya berbagai varian topik, dan biasanya orang-orang cerita terkait topik tersebut. Misalnya ada topik tentang toxic parents yang mereka akan mengeluarkan cerita tentang apa yang mereka lalui berkaitan dengan tema tersebut. Ada juga yang cerita tentang self love, perjalanan mereka menemukan diri mereka sendiri. Kadang juga ada toxic friendship dan lain sebagainya. Tapi karena memang tujuan kita ke remaja, jadi ya pasti sebenarnya paling banyak sih cerita putus cinta ya, sama stres akademik gitu. Sebenarnya kalau di UNES sendiri tadi bukan kurang sadar ya, cuma mungkin belum sering digaungkan aja, jadi belum dinormalisasikan pembahasan-pembahasan terkait tentang kesehatan mental. Nah, di UNES sendiri sebenarnya udah ada kok, baik di puslakesnya maupun organisasi lain nih selain teman mendengar gitu. Cuma tadi karena keterbatasan informasi yang masuk ke aku juga mungkin ya, jadi sebenarnya itu perlu dioptimalisasikan aja sih. Nah, di Indonesia sendiri kalau overview-nya nih, pelayanan kesehatan mental itu bisa dibilang pada saat ini tuh udah mulai diperbaiki gitu. Kalau misalnya kita sering banget ke puskesmas gitu, biasanya ada dokter umum, tapi masih minim banget terutama di pelosok-pelosok maupun di luar Jawa yang ada pelayanan tentang kesehatan jiwanya gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya karena ini juga inovasinya makin banyak ya, ada mulai bermunculan aplikasi-aplikasi yang membantu orang untuk pertama ngecek kesehatan mental mereka, bahkan juga sampai ada aplikasi untuk terapinya gitu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang Indonesia sudah mengarah kepada negara yang mulai nih menjadi negara yang mental health friendly gitu. Cuma memang pasti masih banyak perbaikan-perbaikan ya dari berbagai akses dan pelayanan untuk kesehatan mental itu sendiri. Pasti ya, kalau fisik itu juga pasti berpengaruh banget. Nah, di kesehatan mental sendiri bahkan WHO nih bilang kalau misalnya pandemi ini jadi salah satu faktor terbesar orang-orang mulai aware juga sama kesehatan mentalnya. Kenapa sih? Karena bayangin aja kita waktu itu, apalagi 3 bulan pertama kita tahu bahwa adanya COVID, kita dipaksa untuk diem di rumah aja. Yang biasanya kita adjustnya dengan lingkungan yang rame gitu, atau kalau misalkan kita mau apapun bisa dengan mudahnya kita dapat gitu, tapi kita dipaksa untuk adjust ke lingkungan baru gitu, ke kebiasaan baru yang mungkin bikin kita nggak nyaman. Belum lagi ditambah misalnya ada beberapa orang yang memang harus struggling dengan kecemasannya, kegelisahannya, kesedihannya. Ditambah juga di pandemi COVID ini kan banyak mereka yang kehilangan orang-orang yang tersayang gitu. Itu pastinya berdampak banget ke kesehatan mental mereka sendiri.
Pastinya pernah banget ya, menurut aku setiap orang pasti pernah ngerasain namanya insecure kok, atau perasaan tidak aman gitu. Tapi yang membedakan adalah ketika perasaan ini berlarut-larut. Nah, di kehidupan aku pribadi sendiri pernah banget, bahkan sebelum aku interview ini aku insecure banget nih. Jadi cerita singkatnya yang memang insecure-nya berdampak banget ke aku tuh zaman-zaman aku SMP sampai SMA gitu. Jadi sering banget dulu dapat bulian karena dulu sampai sekarang juga masih struggling menjadi acne fighter gitu. Dulu aku punya muka yang penuh banget sama jerawat, terus juga tubuhku tuh dulu kurus banget gitu. Dan banyak orang-orang yang tanda kutip bercanda, tapi bercandaannya tuh nusuk banget gitu ke hati, yang akhirnya menjadikan aku nggak pede sama diri aku sendiri, dan seringkali ngebuat aku menilai diri aku tuh inferior daripada mereka gitu, atau rendah. Jadi aku sering banget merendahkan diri aku sendiri gitu, dan membanding-bandingkan dengan orang yang seharusnya nggak aku lakuin gitu. Sampai sekarang pun dampak dari bully tadi itu masih ada di kehidupan aku saat ini gitu. Seringkali aku kalau mau ngomong atau aku mau berpendapat gitu, aku urungkan karena menurut aku kayaknya pendapat gue nggak masuk di akal deh, kayaknya gue nggak patut didengar deh, kayak gitu. Menurutku lingkungan itu berpengaruh banget ya sama karakteristik dan pembentukan kita nantinya. Kenapa? Simpelnya nih, kalau kita pakai analogi, gimana kita mau move on dari mantan kalau kita ngesakin mantan terus? Gimana kita mau diet kalau lingkungan kita itu maunya makan terus gitu. Jadi emang butuh banget lingkungan yang suportif supaya kitanya juga bisa refleksi diri dan mengembangkan potensi kita lebih baik lagi. Dan kalau ditanya lingkungan seperti apa yang tepat, itu balik lagi ke kebutuhan kita juga gitu. Jadi kita yang harus kenal diri kita, dan kita yang harus ngeset boundaries kita juga supaya kita bisa memilah dan memilih lingkungan seperti apa yang kiranya tepat untuk kita berkembang dan memperbaiki potensi dari dalam diri kita, seperti itu. Jadi insecure sendiri kan perasaan nggak aman ya, jadi ngerasa kosong gitu, dan biasanya orang tuh nyari pelarian gimana caranya rasa ketidakamanan itu atau kekosongan itu bisa terisi gitu. Nah, pandangan aku ke insecure sendiri sebenarnya bisa banget disebabkan karena beberapa hal nih. Nah, yang paling mendasar itu sebenarnya di pola asuh ketika kita kecil. Nah, biasanya karakteristik kita terbentuk ini atau insekuritas kita terbentuk ini juga tidak lepas dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi. Misalnya kayak aku dari dulu suka dibandingkan dengan orang lain oleh orang tuaku. Nah, dalam kehidupan aku nantinya selama 21 tahun ke depan gitu sampai sekarang gitu, ya aku akan membawa memori-memori itu sampai saat ini gitu, yang nantinya akan menyebabkan aku seringkali membandingkan diri aku saat ini dengan orang lain, dan nantinya juga berakibat kepada ketidakpercayaan diri akan potensi diri kita sendiri, seperti itu. Kalau dampak dari insecure sendiri yang paling besar menurutku tuh dampak ke diri kita sendiri ya. Jadi sering banget orang-orang yang insecure-nya berlebihan atau berlarut-larut ini dan tidak tahu bagaimana cara mengkontrol insekuritasnya itu, lama-lama memandang diri dia itu inferior atau lebih rendah daripada yang lain. Nah, dari situ kan juga bisa berpengaruh kepada bagaimana kita ngelihat worth atau value dari dalam diri kita. Nah, nantinya itu bakal menghambat diri kita untuk mengembangkan potensi diri. Nah, nantinya juga dari terhambatnya potensi diri ini pastinya ada dampak ke eksternalnya atau berimplikasi kepada misalnya ke sosial, terus pekerjaan, terus juga bisa hubungan asmara dan lain sebagainya.
Ya seperti tadi aku bilang ya, jadi paling parah menurutku ketika kamu bahkan nggak kenal sama diri kamu sendiri. Kamu bahkan nggak bisa menghargai diri kamu sendiri, kamu bahkan nggak bisa cinta juga sama diri kamu sendiri. Itu adalah hal terberat dan terburuk yang pernah atau yang bakal orang lain itu alami ketika mereka berlarut-larut dalam insecure-nya itu sendiri. Dan ketika mereka terbelenggu dari insekuritas itu, mereka bisa juga terlalu overthinking dengan hal-hal yang belum terjadi, misalnya stres, distress lebih tepatnya, terus bisa lead kepada gangguan kesehatan mental lainnya. Jadi kalau menurut aku sendiri, yang pertama pasti kita cari tahu dulu nih teman-teman penyebab insekuritas kita. Yang pertama itu tadi faktor-faktornya kan bisa dari keluarga atau pola asuh, terus juga bisa dari lingkungan yang tidak sehat, entah itu lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, atau bahkan hubungan asmara yang nggak sehat. Terus juga bisa dari kita tidak mengenal diri kita sendiri gitu. Dan hal-hal eksternal lainnya yang bisa menyebabkan kita menjadi insecure. Nah setelah kita tahu penyebabnya, baru kita cari solusinya. Misalnya penyebabnya itu adalah karena lingkungan kita tidak sehat. Berarti salah satu caranya adalah dengan nge-cut toxic relationship ataupun friendship yang kita ada di dalamnya. Seperti itu. Oke Akademia, ada hal yang mau aku sampaikan nih ke kalian. Yang pertama yaitu memahami dan mencintai diri sendiri bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Perihal kesehatan mental bukan hanya sebuah tujuan, tapi juga perjalanan panjang yang patut disyukuri dan diperbaiki setiap harinya. Untuk kamu yang sedang berjuang, rintangan itu pasti akan datang, tapi mungkin ini cara Tuhan mengantarkan kamu ke sebuah titik kemenangan. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman, kita bakalan ngebahas insecurities ini lebih lanjut dengan cara self-love di kampanye teman mendengar. Kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang teman mendengar, bisa cek di Instagram @temanmendengar. Desember ini kita bakalan ada kampanye tentang bagaimana mencintai dan memahami diri sendiri.